Kan kalau misalkan saya itu pas jualan ya, terus kan sering kali ada yang nanya penolakan tuh, promosi di Facebook, di Instagram, di WhatsApp dan lain-lain. Pada saat nawarin, orang-orang pada nolak gitu kan. Ah enggak males, enggak percaya dan segala macam. Kang kasih dong tips gimana caranya supaya pas kita promosi kita jualan gila-gilaan itu tanpa ada penolakan. Di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara Anda bisa jualan, jago jualan tanpa penolakan. Tonton sampai beres. Jadi kalau misalkan Anda ngalamin kayak begitu, ya kondisi di mana Anda jualan, promosi gila-gilaan, terus orang-orang pada menghardik Anda, membuli Anda, nggak percaya sama Anda. Gimana dong Kang strateginya, tekniknya gitu supaya kita pas promosi itu, pas jualan itu kagak ada penolakan sama sekali. Nah, saya punya rumusnya nih. Rumus sederhana bagaimana Anda bisa menjual tanpa penolakan. Apa kira-kira teman-teman semua? Ya betul, rumusnya adalah gak usah jualan, gak usah jualan, gak usah jualan, gak. Karena yang namanya jualan itu pasti ada penolakan, ya. Lu gak mungkin jualan tiba-tiba misalkan semuanya langsung konversi sama dengan 100% gitu kan. Anda benar-benar sultan saudara-saudara gitu kan. Setiap kali promosi 10 kali juga closing gitu kan. Closing rate-nya 100%. Mustahil cuy ya. Jadi please ente jangan mimpi ya. Kalau ente benar-benar pengen jadi jago jualan, justru bukan cara dengan mindsetnya tuh gimana strategi supaya tanpa penolakan. Justru gimana caranya Anda tuh bisa mengantisipasi agar penolakan tersebut bisa membuat Anda semakin semangat agar jago jualannya makin kencang lagi gitu. Jualannya makin kencang lagi. Bukan malah sekarang nyari solusi, nyari strategi. Kan gimana strateginya supaya ditolak gitu kan. Tapi kan di luar sana banyak loh. Ada orang-orang tuh ya, buku-buku, trainer-trainer yang nulis buku gitu kan tanpa penolakan. Ampret. Ya, sok tunjukin ke saya ya. Ada yang gitu. Ada promosi 100 kali promosi. 100 kali promosi juga closing juga 100 kali. Kagak ada. Bohong ya. Ini mirip kayak gini teman-teman. Anda main tinju nih. Anda ceritanya main tinju gitu kan, main boxing gitu kan. Terus Anda tuh nanya ke coach Anda gitu kan. Coach, gimana caranya saya main tinju supaya gak dipukul gitu kan? Kira-kira jawaban si coach apa kira-kira? Lu jangan ngimpi cuy. Yang namanya lu main tinju tuh pasti kena pukul. Di mata lu, di bahu lu gitu kan, di leher lu. Di mana-mana pasti kena pukul. Kalau lu gak mau kena pukul, jangan main tinju. Sama kayak jualan cuy, ya. Kalau misalkan lu sekarang jualan gitu kan, tiba-tiba ngarep, malas ditolak, baper gitu kan, dikatain dan segala macam. Ya wes gak usah jualan, simple. Itu cara tercepat dan tertepat supaya tidak ada penolakan. Nah, adapun misalkan cara ngantisipasinya nih sekarang, katakanlah, oke, gua mindsetnya dalam pikiran nih, berarti Kang, kalau misalkan jualan tuh pasti ada penolakan ya? Pasti ada, 100% pasti ada. Nah, tinggal tugas teman-teman adalah mengantisipasi bagaimana caranya agar penolakan tersebut jadi minimal gitu. Meminimalisir penolakan. Dalam pada saat jualan, conversion rate-nya jadi tinggi. Yang awalnya bisa cuma 10% naik jadi 20%. 20% jadi 30%. Itu yang kudu dipikirin, bukan mikir gimana caranya tanpa penolakan. Ngimpi, gue justru perlu belajar dari ente kalau kayak gitu ya. Nah terus gimana Kang? Nah teman-teman perlu tahu dulu, penolakan itu kemungkinan besar disebabkan karena 3 hal jenisnya tuh ya. Pertama adalah penolakan atas dasar dia tuh terlalu nyaman. Jadi misalkan ente nawarin produk ke orang lain gitu kan, terus si orang lain itu pas ditawarin tuh, gue mah udah jatuh cinta sama produk X gitu kan. Ente nawarin yang Z gitu kan. Oh iya Pak, Bu, ini Z bagus gitu kan. Enggak, gue udah X gitu kan. Nah ini segimana dipengaruhinya pun, karena dia sudah nyaman, dia gak akan pengaruh tuh, gak akan beli tuh. Ya, contoh saya misalkan menggunakan mobil saya misalkan Alphard gitu kan, Toyota Alphard, tiba-tiba misalkan ada orang nawarin Mini Cooper gitu kan. Ayo Pak Dewa, ini Mini Cooper bagus segala macam. Gue udah nyaman dengan Alphard, enggak. Ayo Pak Dewa, ini Mercy bagus, enggak. Ayo Pak Dewa, ini Mercy bagus, BMW bagus, enggak. Nah gue udah nyaman dengan Alphard, lu gak usah mempengaruhi gue gitu kan. Yang kayak begini akhirnya terjadi penolakan. Nah gimana solusinya supaya tidak terjadi penolakan? Maka tugasnya adalah supaya bisa mengcounter ini adalah teman-teman perlu membidik market-market yang tepat. Ciptakan dulu bayar personanya. Bayar persona pembeli gue itu yang kayak gimana.
ya, yang memang dia tuh punya mobil yang besar, atau memang yang simple, sederhana, profesinya kira-kira apa, dan segala macam. Semakin Anda jago dalam memetakan buyer personanya, semakin Anda jago nanti dalam menjualinya. Karena tepat, orangnya tepat. Anda jangan nawarin produk mahal ke orang yang gak punya duit, gitu kan. Ya pasti bilangnya mahal, ya. Padahal ingat, tidak ada yang namanya mahal. Yang ada adalah ente yang gak punya duit, betul? Nah ini. Jadi solusinya supaya kita gak kena orang yang inersia kayak tadi, yang enggak, gue udah nyaman begini, gue udah begini, gue udah jatuh cinta sama merek ini, maka bidik market yang tepat. Paham? Nomor satu, ini cara antisipasinya nih. Yang kedua, tipe yang kedua adalah tipe yang skeptis. Apa itu skeptis? Dimana Anda melakukan penawaran ke orang lain, ke market Anda itu, tapi copywriting Anda terlalu lebay, terlalu kontroversi, terlalu sensasional, ya, yang akhirnya membuat si market itu nggak percaya. Bohong lo, ngomong doang, kecap lo, ya, ngaku-ngaku yang terbaik gitu kan. Nah, kayak begitu. Nah, maka dengan cara begini, si market itu nggak mau beli produk Anda bukan karena dia nggak mau beli, tapi karena nggak percaya dengan copywriting dan penawarannya. Nah, maka tugas kita adalah counternya nih. Kalau tadi kan counternya adalah bidik market yang tepat. Kalau yang ini, yang skeptis adalah counternya adalah gunakan copywriting yang tepat, gitu kan. Nah, bicara masalah copywriting yang tepat, saya banyak bahas di buku-buku saya, buku Easy Copywriting, buku copywriting emak-emak, buat kalian yang emak-emak, termasuk juga online course mengenai copywriting. Jadi silakan nanti kalau ente pengen belajar tentang yang namanya copywriting, beli buku Easy Copywriting, atau misalkan copywriting emak-emak, atau join di Mahir Copywriting. Lengkap banget di sana, ya. Karena nawarin itu ada ilmunya. Gak mungkin kita nawarin sesuatu tanpa ada ilmunya. Ada yang namanya hukum persuasi. Ada yang namanya buyer persona yang tadi saya bilang, ada yang namanya trans gitu kan, ada yang namanya persuasion factor dan segala macam, banyak banget. Nah itu Anda perlu pelajari hal itu supaya tidak terjadi yang namanya penolakan dari orang skeptis. Nah yang ketiga adalah penolakan dari orang-orang yang memang dia itu adalah reaktan. Tipe reaktan apa itu? Gampangnya gini, pokoknya kalau lu yang jualan, gua gak mau beli. Nah kebayang nggak? Apapun yang lu omongin, walaupun copywritingnya canggih, bagus misalkan, katakanlah marketnya tepat, cuman gara-gara lu yang nawarin, gue gak mau beli. Apapun yang lu omongin, gue gak percaya. Itu adalah orang-orang reaktan, ya. Nah, maka counternya apa? Supaya tidak begitu, Andanya sendiri perlu jadi orang yang ngangenin, yang nyenengin. Bangunlah persona brand yang kuat, ya. Bangunlah karakter ataupun personality yang memang disukai banyak orang. Sering-seringlah sharing sama orang lain. Dengan begitu pada saat Anda nawarin produk, orang lain suka sama Anda gitu kan. Orang lain percaya sama Anda. Bukan pas alah lu mah apaan, bohong gitu kan, ngecap lu gitu kan. Nah, akhirnya menolak. Nah, upaya inilah yang bisa Anda lakukan supaya meminimalisir penolakan, bukan tanpa penolakan. Karena yang namanya tanpa penolakan mah namanya adalah tai kebo, bullshit, tai kebo gitu kan. Gak mungkin teman-teman semua. Jadi sekali lagi teman-teman semua, please mindsetnya dibenerin. Tidak ada yang namanya jualan tanpa penolakan, karena setiap jualan pasti ada penolakannya. Mindset yang sangat memberdayakan tentang ini saya juga sering sharing di e-course dewaselling.com. Bagi Anda yang kepo ataupun misalkan pengen menyuntikkan mindset positif, silakan nanti cerita di dewaselling.com. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Intinya adalah Anda jangan ngarap Anda tidak ditolak, karena Anda pasti mengalami penolakan. Kalau Anda nggak siap mengalami penolakan, maka jangan jadi tukang jualan. Itu aja mungkin. Kalau Anda suka, kasih like, kasih komen, dan kasih share. Dan pastinya subscribe.